Di lobi Imperium Capital yang bergemuruh dalam kemewahan marmer, Aruna menyeka lantai, bayangannya terpantul samar di ubin yang mengkilap. Para eksekutif berjas mahal melintas tanpa menoleh. Aura kesombongan menguap dari setiap langkah sepatu kulit mereka. Seragam Aruna yang usang teraja seperti rantai tak terlihat, mengikatnya pada status terendah di piramida sosial korporat. Aroma parfum mahal bercampur bau deterjen, menciptakan kontras yang menyakitkan. Di sudut ruang arsip yang terabaikan, Aruna menemukan sebuah figura tua berdebu di balik tumpukan berkas. Jemarinya yang kapalan menyentuh bingkai. Gerakan itu menyiratkan keakraban yang terlupakan. Wajah seorang pria paruh baya tersenyum lembut dari foto. Tatapannya mirip miliknya. Sekilas rasa perih menjalar di dadanya, seperti memori yang mencoba bangkit dari kubur sebelum ia meletakkannya kembali sembunyi dari pandangan. Langkah tergesa seorang manajer senior membuat Aruna limbung, cangkir kopi panasnya tumpah ke seragamnya. Uap mengepul, perih menjalar di kulitnya. Manajer itu hanya mendengung, lain kali hati-hati Aruna, tanpa sedikit pun empati, melanjutkan langkahnya meninggalkan genangan noda. Beberapa tawa renyah terdengar dari balik meja resepsionis, menusuk telinga Aruna yang memerah, matanya tergenang air mata yang tak jadi tumpah. Sebuah perayaan mewah meninggalkan sisa noda anggur merah di karpet ruang direksi. Aruna berlutut, menggosok noda membandel dengan segenap tenaga, sementara pantulan lampu kristal di atasnya seolah mengejek posisinya. Setiap gosokan adalah pahatan baru pada jiwanya, mengikis sisa harga diri, namun sekaligus mengukir tekad baja. Otot-ototnya berdenyut, namun emosinya lebih terasa nyilu. Saat membersihkan koridor, Aruna tak sengaja mendengar percakapan tegang para direktur mengenai audit mendadak dan krisis kepemilikan saham. Nama Wiyata disebut dengan nada cemas, nama yang entah mengapa membangkitkan getaran aneh di benaknya. Jantungnya berdebar pelan, firasat aneh menyelinap di antara celah rasa lelahnya. Tatapannya tertuju pada pintu ruang CEO yang tertutup rapat. Malam semakin larut. Gedung Imperium perlahan kosong. Namun Aruna masih terkurung di dalamnya, membereskan kekacauan. Cahaya kota di luar jendela memanggil kebebasan, kontras dengan jerat lelah yang membelenggunya. Perutnya bergemuruh, namun tak ada makanan. Napasnya terengah, punggungnya nyeri, ia bersandar sebentar di dinding dingin, merasakan denyutan frustrasi yang perlahan berubah menjadi amarah. Di balik rak buku tua di ruang perpustakaan pribadi CEO, Aruna menemukan sebuah kotak kayu mahoni tersembunyi. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, sebuah akta perusahaan lama, surat wasiat, dan beberapa foto usang. Nama Wiyata tertera jelas di samping sebuah nama kecil, Aruna. Dunia seolah berhenti berputar, dinginnya kotak terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Di dekat dispenser air, Aruna berpapasan dengan CEO Tuan Bramantya. Kerja lebih giat Aruna, jangan pernah berpikir lebih dari ini. Ucapnya tajam, menatap Aruna dari atas ke bawah. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menusuk. Aruna menunduk, namun matanya yang gelap kini memancarkan kilatan tersembunyi. Sebuah api kecil yang baru saja dinyalakan. Dendamnya menggelegak. Demam tinggi menyerang, namun Aruna tetap datang bekerja. Tubuhnya menggigil, keringat membasahi seragamnya yang tipis. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi setiap gerakan terasa berat. Pandangan mata buram, kepalanya berdenyut, namun tak ada yang peduli. Tekadnya untuk mengungkap kebenaran mengalahkan rasa sakit fisik yang hebat, menjadikannya perisai tak terlihat. Larut malam di ruang arsip, Aruna mencocokkan dokumen dari kotak dengan catatan keuangan perusahaan yang ia temukan. Angka-angka, nama-nama, dan tanggal-tanggal membentuk pola yang mengerikan, penipuan, pengkhianatan, dan perampasan. Ayahnya, Wiyata, telah dijebak, dan ia, Aruna, adalah pewaris sah yang selama ini disembunyikan. Rahasia itu meledak dalam benaknya, melepaskan energi yang selama ini terpendam.
Perubahan kecil mulai terlihat. Aruna masih membersihkan, namun tatapannya tak lagi kosong. Ia mengamati setiap interaksi, setiap bisikan, setiap ekspresi ketakutan di wajah para petinggi. Tangannya menyapu debu, namun pikirannya menyusun strategi. Ia adalah hantu di gedung itu, tak terlihat tapi mengumpulkan setiap detail, mempersiapkan panggungnya. Berita audit internal mendadak menyebar seperti api di antara jajaran direksi. Ruang rapat dipenuhi bisikan cemas dan wajah-wajah pucat. Aruna melewati mereka, membawa tumpukan dokumen audit yang ia susun rapi. Ia merasakan ketakutan mereka, sebuah simfoni kemenangan yang mulai mengalun dalam dadanya yang berdebar. Udara di koridor terasa kian menegang. Hari rapat direksi khusus tiba. Aruna, masih dalam seragamnya yang bersih namun sederhana, berjalan menuju ruang rapat utama, membawa sebuah tas usang berisi bukti. Detak jantungnya stabil, tak lagi gentar. Ia berjalan melewati para direktur yang cemas, seolah tak ada yang spesial, namun di matanya terpancar keteguhan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu ruang rapat terbuka. Aruna masuk, bukan untuk membersihkan, melainkan berdiri di podium utama. Ia memproyeksikan dokumen-dokumen yang selama ini ia kumpulkan, akta kepemilikan, bukti transfer fiktif, wasiat asli. Wajah Tuan Bramantya memucat pasi, para direksi terbelalak dalam diam. Seragam lusuh Aruna kini terasa seperti jubah keadilan, menyinari kebenaran yang lama tersembunyi. Beberapa hari kemudian, Aruna kini mengenakan setelan bisnis sederhana namun berkelas melangkah di lobi Imperium Capital. Suasana gedung terasa berbeda, lebih tenang, lebih jujur. Para karyawan yang dulu menghinanya kini menunduk, beberapa menyunggingkan senyum sungkan. Aruna tidak membalas sapaan, hanya tatapan matanya yang dingin namun penuh kebijaksanaan menyapu ruangan. Gedung itu, yang dulu adalah penjara deritanya, kini menjadi singgasana keheningan yang penuh kekuasaan.